Kenalkan saya Gita dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya sebagai koordinator akan membacakan peran masing-masing teman saya, yaitu Elda sebagai apakah, Gita dan Sela sebagai bagaimanakah, Margiza sebagai dimanakah, Vika sebagai siapakah, Tirsa dan Sela sebagai mengapakah, Sera sebagai kapan. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elda dari kelas 11 MIPA 1 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya berperan sebagai apakah pada reproduksi manusia. A. Apakah sistem reproduksi pada manusia? B. Proses reproduksi diawali dari proses seksual, yaitu ketika sel sperma bertemu dengan sel telur melalui hubungan seksual. A. Adapun sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. K. Konsep reproduksi adalah bagaimana suatu spesies bertahan hidup dengan berkembang biak dan memiliki keturunan. A. Ada banyak perbedaan ciri-ciri seks sekunder yang khas pada manusia dan makhluk hidup lainnya. H. Hasil sistem reproduksi pria terdiri dari kumpulan organ yang bekerja sama untuk berkembang biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita dari kelas 11 MIPA 1 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan membacakan peran saya sebagai bagaimanakah pada reproduksi manusia. B. Bagaimana cara kerja sistem reproduksi? A. Adalah organ yang menyimpan sperma dari testis untuk sementara. G. Gambar sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan ventilasi internal. A. Adapun selama persalinan otot-otot rahim berkontraksi dan melebarkan rahim selama berjam-jam dan bayi melewati dari vagina. I. Indung telur atau ovarium berjumlah sedikit dan terletak di rongga perut. M. Menghasilkan kelenjar dan hormon yang bekerja secara spesifik. A. Apabila janin terletak berkembang ke titik tertentu kehamilan. N. Namun satu sperma yang dibutuhkan untuk ovum. A. Adalah sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim. K. Kemudian ke saluran telur pembuahan ovum. H. Hanya dalam proses ini laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Margiza Permai dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan peran yaitu di manakah pada reproduksi manusia. D. Yaitu di dalam organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari organ eksternal, yaitu penis dan skrotum. Organ internal terdiri dari testis, saluran-saluran seperti epididymis, vas deferens, ductus ejaculation, dan uretra. I. Yaitu ikatan reproduksi pria dan wanita sama-sama memiliki fungsi sistem reproduksi. Pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. M. Yaitu manusia melakukan reproduksi dengan bertujuan untuk mendapatkan keturunan. A. Yaitu ada berbagai pengertian tentang sistem reproduksi manusia, salah satunya sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. N. Yaitu, namun hanya satu sperma yang dibutuhkan untuk membuahi ovum. A. Yaitu, adapun pengertian skrotum merupakan pembungkus testis yang merupakan tempat spermatozoa diproduksi. K. Keterangan sel telur atau ovum adalah sel reproduksi pada wanita. A. Ada beberapa struktur internal sistem reproduksi manusia terdiri dari vagina, ovarium, saluran tuba, serviks, dan rahim. H. Hasil penelusuran, ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Shalom, selamat sore. Saya Sera Gulawan, kelas 11 MIPA 1 dengan gaya belajar kinestetik akan menyelesaikan peran saya dengan tugas kapankah untuk sistem reproduksi manusia. Oke, saya mulai. K. Yaitu kapankah sistem reproduksi pada manusia akan berfungsi. A. Yaitu akan memulai berfungsi ketika mencapai kedewasaan atau pubertas. P. Yaitu pada seorang pria, testisnya telah mampu menghasilkan sel kelamin jantan dan sperma dan hormon testosteron. A. Yaitu adapun hormon testosteron berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. N. Yaitu namun hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, yaitu kulit menjadi semakin halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. K. Yaitu konsep reproduksi manusia secara vivipar atau melahirkan anak dan fertilisasinya secara internal atau di dalam tubuh
A. Yaitu adapun resti berfungsi menghasilkan hormon testosteron dan sel kelamin jantan atau spermatozoa. H. Yaitu hasil hormon testosteron berfungsi untuk menimbulkan tanda-tanda kelamin sekunder pada pria, diantaranya tumbuhnya kumis, suara membesar, dada, tumbuh bidang, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Dwianjani dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membaca peran yaitu siapakah pada reproduksi manusia. Ya, sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Ini artinya reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gatem jantan sperma dengan gatem betina ovum sehingga membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Alat reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi bagian dalam dan bagian luar. Pada bagian dalam, reproduksi manusia terdiri dari saluran ejakulasi, uretra, kelenjar prostat. Adapun alat reproduksi pada wanita juga terbagi menjadi dua bagian, yakni vulva, vagina, rahim, rahi ovarium, tuba falopi. Konsepsi alias pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tubuh falopi. Nantinya sel telur yang berhasil dibuahi disalurkan tuba falopi akan bergerak menuju rahim. Ada beberapa penyakit yang sering menyerang sistem reproduksi manusia, contohnya HIV dan AIDS. HIV bisa disebarkan dengan hubungan seks. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, saya Tiris April Restiana dari kelas 11 MIPA 1 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan membacakan peran saya, yaitu mengapakah pada sistem reproduksi manusia. Melalui sistem reproduksi, laki-laki tersusun dari organ-organ yang terletak di luar tubuh, yaitu penis dan skrotum. Epididymis, saluran dalam skrotum dan keluar dari kedua testis. Di sini sel sperma disimpan sementara hingga matang. Namun secara struktural, penis tersusun atas 3 rongga berisi jaringan erektil berspons. Gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi fungsi organ kelamin pria. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kelainan bawaan, infeksi, cedera, hingga tumor. Alat-alat reproduksi wanita terdiri dari organ yang terdapat dalam ovarium, tuba falopi, tuba uterine ovidum, uterus, dan vagina. Pada organ yang terletak di luar tubuh terdiri dari vulva atau pudendum. Alat reproduksi wanita yang berfungsi sebagai jalur sel telur menuju uterus atau rahim dinamakan saluran telur atau oviduk atau tuba falopi. Korpus luteum yang terbentuk segera menyereksikan hormon progesteron. Apabila ovum pada uterus tidak dibuahi, hormon estrogen akan berhenti. Hormon progesteron tidak ada, dinding rahim sedikit demi sedikit meluruh bersama darah. Yang kedua, peran sebagai apakah pada reproduksi tumbuhan. Apakah tanaman bayam merah melakukan fotosintesis? Bayam merah tetap dapat melakukan fotosintesis karena bayam merah tetap memiliki klorofil tetapi hanya sedikit. Perkembangan tumbuhan bayam merah membutuhkan waktu panen 20-25 hari sejak ditanam. Apa perbedaan bayam hijau dan bayam merah? Bayam hijau dan bayam merah memiliki pigmen warna yang berbeda, sehingga warna daunnya pun juga berbeda. Kapan waktu yang tepat untuk penanaman bayam merah? Pada saat awal musim hujan atau pada awal musim kemarau. Apakah bayam termasuk tumbuhan monokotil? Tanaman bayam merupakan tumbuhan dikotil. Alasannya, tumbuhan bayam memenuhi ciri-ciri tumbuhan dikotil, antara lain seperti memiliki akar tunggang. Hasil panen bayam rata-rata adalah 20-30 ton per hektar. Yang kedua, reproduksi tumbuhan. Bagaimana reproduksi tumbuhan bunga matahari terjadi? Perkembangbiakan bunga matahari dilakukan melalui penyerbukan alami dengan bantuan serangga atau penyerbukan buatan oleh manusia. Apakah bunga matahari merupakan tanaman satu musim yang tumbuh tegak dengan ketinggian mencapai 2,5? Geragi adalah cara tumbuhan untuk berkembang tanpa melalui kawin yang terjadi tanpa manusia. Adapun tanaman hias dengan daun junta seperti padi dengan warna. Ikatan perkawinan antara jantan betina atau pembuahan. Mengapa tumbuhan tidak akan dapat melakukan fotosintesis ketika tanpa adanya cahaya matahari? Apakah fotosintesis hanya terjadi pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau? Namun tumbuhan hijau dapat dilakukan organisme yang mampu membuat zat anorganik. Apa itu tanaman bunga? Adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah.
Kol termaksud jenis sayuran yang berasal dari wilayah Eropa. A. Apel merupakan tumbuhan merupakan jenis buah-buahan atau buah-buahan. H. Hasil dari fotosintesis adalah proses pengubahan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giza dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan peran, yaitu di manakah pada reproduksi tumbuhan. D. Di berbagai spesies tumbuhan ada dua reproduksi, yaitu reproduksi vegetatif dan seksual. I. Individu baru yang dihasilkan akan mewarisi sifat genetika yang identik dengan tetuannya kecuali terjadi mutasi. M. Menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya dengan reproduksi tumbuhan. A. Apomiksis, yang merupakan bentuk peralihan dari reproduksi seksual ke reproduksi aseksual tanpa melibatkan fertilisasi. Nanas bereproduksi secara vegetatif dengan tunas, akar tunas, batang tunas, buah mahkota, dan stek batang. A. Apomiksis terjadi pada banyak tumbuhan dan juga sebagian organisme lain. K. Keturunan yang dihasilkan dari dua tipe reproduksi aseksual identik dengan individu tetuannya secara genetik. A. Aseksual merupakan reproduksi yang melibatkan berbagai metode yang sangat berbeda untuk menghasilkan tumbuhan baru yang identik. Hal yang membuat tumbuhan dapat melakukan reproduksi aseksual karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun, jaringan, dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Yang kedua, reproduksi tumbuhan dengan peran kapankah? Oke, saya mulai. Yaitu kapankah reproduksi aseksual terjadi secara alami pada tumbuhan? Yaitu antara lain reproduksi seksual atau vegetatif terjadi pada batang dan daun. P. Yaitu pada batang reproduksi vegetatif dapat berlangsung melalui umbi, batang, rimpang umbi lapis, umbi palsu atau stolon, dan tunas batang. A. Yaitu adapun yang saya ketahui, umbi batang merupakan modifikasi dari batang yang bengkak. Umbi batang memiliki lengkukan dan mata, tiap mata bisa memiliki satu atau lebih tunas. N. Yaitu nanti juga tanaman rimpang memproduksi dengan menghasilkan tunas. Tanaman rimpang memiliki batang yang berbeda di dalam batang yang berada di dalam tanah. K. Yaitu konsep umbi lapis berkembang dari daun yang menebal, lunas, dan berdaging. Pada umbi lapis juga terdapat cakram dan kuncup. A. Yaitu adapun tumbuhan dapat melakukan reproduksi aseksual dengan menghasilkan tunas batang yang tumbuh di bawah tanah yang akan memiliki ruas. H. Yaitu hanya saja reproduksi aseksual tumbuhan juga dapat berlangsung dari daun. Contohnya cacar bebek. Yang kedua, saya akan membacakan peran saya, yaitu mengapakah pada reproduksi tumbuhan. M. Macam-macam cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu yang melibatkan alat perkawinan maupun tidak melibatkan alat perkawinan. E. Entomogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga. N. Namun, reproduksi pada tumbuhan ada dua macam, yaitu reproduksi secara generatif atau kawin, dan reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin. G. Gangguan tanaman disebabkan oleh cendawan. Cendawan adalah mikroorganisme yang mempunyai inti sel atau nukleus dan umumnya berproduksi secara seksual. A. Ada beberapa jenis tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu padi, jagung, jambu, kopi, kacang tanah, alpukat, dan salak. B. Pada contoh perkembangbiakan. Yang ketiga, peran sebagai apakah pada reproduksi hewan. A. Apakah reproduksi hewan cicak berkembang biak adalah dengan cara ovipar atau dengan bertelur? P. Pemahaman saya, cicak memiliki sistem reproduksi dan cara beradaptasi yang unik dari beberapa spesies lainnya. A. Ada banyak spesies cicak bereproduksi dengan pembuahan internal, di mana cicak jantan menyimpan sperma ke dalam tubuh betina. K. Keturunan cicak dari spesies tertentu mampu menghasilkan keturunan dengan jenis kelamin tunggal berdasarkan suhu selama perkembangan telurnya. A. Ada juga yang dikenal sebagai gastrulasi, adalah saat sel mulai berdiferensiasi dan bergerak untuk membuat organ dan struktur internal embrio. H. Hasil waktu yang dibutuhkan hingga telur cicak menetas adalah 46-62 hari. Yang ketiga, saya akan membacakan peran saya, yaitu bagaimanakah pada reproduksi hewan. Reproduksi secara seksual adalah reproduksi yang melibatkan penggabungan informasi genetik dari dua individu dengan jenis kelamin berbeda. A. Ada dua macam reproduksi pada hewan, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. G. Gajah betina mempunyai dua masa reproduksi 4 tahun sekali dengan lama kehamilan 19-21 bulan. A. Apabila spesiesnya tidak memiliki kemampuan
bereproduksi yang baik, spesies tersebut tidak akan menghasilkan keturunan dan tidak dapat melestarikan spesiesnya sehingga dapat mengakibatkan kepunahan. Iguana bereproduksi setelah melakukan persilangan. Iguana betina akan mencari tempat untuk membuat sarang untuk meletakkan telur. Mengapa hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Karena terjadi proses bertambahnya volume sel-sel tersebut mengalami pendewasaan hingga dapat menunjang tubuh hewan. Adapun reproduksi hewan memiliki pembentuk tunas untuk menghasilkan individu baru. Nama lain reproduksi adalah perkembangbiakan, yang merupakan proses biologis individu menghasilkan individu baru. Ada dua macam reproduksi aseksual, yaitu pembelahan, fragmentasi, dan tunas. Kelompok hewan yang bereproduksi secara parthenogenesis ini dapat terjadi pada hewan seperti tawon, lebah, semut, kutu, hiu, komodo, dan amfibi lainnya. Akan tetapi reproduksi hewan secara seksual terjadi saat sel telur betina bertemu dengan sel sperma jantan, lalu melurus dan membentuk zigot. Hamster jantan tetap dapat melakukan pembuahan selama hidupnya, tetapi betina tidak. Membacakan peran yaitu di manakah pada reproduksi hewan. D. Yaitu ditemukan perkembangbiakan pada makhluk hidup, terbagi menjadi perkembangbiakan aseksual dan seksual. I. Ini secara umum organisme yang lebih kompleks melakukan reproduksi secara seksual, sedangkan organisme yang lebih sederhana biasanya satu sel melakukan reproduksi secara aseksual. M. Melakukan reproduksi aseksual dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, dan bertunas. Reproduksi dengan pembelahan sel antara lain terjadi pada protozoa dan amoeba. Adapun pembelahan sel dimulai dengan pembelahan inti sel, kemudian diikuti oleh pembagian sitoplasma dan selaput sel menjadi dua bagian yang memisah. N. Namun, apabila sel anakan tidak sama besar, proses pembelahan dapat dinamakan pembagian atau fragmentasi. Akan tetapi, mekanisme reproduksi aseksual yang beraneka ragam membuat hewan mampu menghasilkan keturunan yang identik secara cepat. K. Ketika hewan yang masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar. Jaringan ini terdiri atas sejumlah lokus yang berfungsi untuk perbanyakan sel kelamin. K. Ketika hewan yang masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar. Jaringan ini terdiri atas sejumlah lokus yang berfungsi untuk perbanyakan sel kelamin. Ada proses yang melibatkan pembelahan kromosom secara mitosis, sehingga menghasilkan dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan kromosom induk, yaitu pembelahan biner. Hingga hewan melakukan reproduksi aseksual karena bagian dari siklus hidupnya dan beberapa pengaruh. Tugas kapankah untuk sistem reproduksi hewan? Oke, saya mulai. K yaitu kapankah proses terjadinya reproduksi seksual eksternal pada hewan. A yaitu adapun proses fertilisasi eksternal terjadi saat betina dan jantan sama-sama melepaskan sel telur dan sel sperma ke lingkungan. P yaitu pada sel telur sperma kemudian dapat bergerak di lingkungan dan beberapa diantaranya saling bertemu sehingga terjadi pembuahan. A yaitu akan tetapi sel telur tidak dilepaskan ke lingkungan melainkan menunggu datangnya sel sperma di dalam tubuh. N yaitu namun pada fertilisasi eksternal sel telur dan sperma dilepaskan ke lingkungan sehingga tidak semuanya bertemu dan mengalami pembuahan. K yaitu kepada sel sperma dan sel telur tidak bertemu karena terbawa arus air atau dimakan predator zigot. Hasil pembuahan pun dapat rusak karena lingkungan ataupun dimakan predator. A yaitu aksi bahaya eksternal. Jika lingkungan tercemar maka sel telur dan sel sperma akan mati bahkan sebelum pembuahan dimulai dan membuat kesempatan hingga fertilisasi eksternal tergolong rendah. H yaitu hewan yang termasuk dalam fertilisasi eksternal yaitu ikan, salamander, katak, kerang, dan seperti udang seperti kepiting. Siapakah pada sistem reproduksi pada hewan? S. Secara umum, organisme yang lebih kompleks melakukan reproduksi secara seksual, sedangkan organisme yang lebih sederhana biasanya satu sel melakukan reproduksi secara seksual. I. Ini merupakan fertilisasi invertebrata, sering dijumpai pada cacing tanah yang bersifat hermafrodit, satu individu menghasilkan sperma dan ovum.
Adapun sebagian besar invertebrata melakukan reproduksi secara seksual. Pada peristiwa parthenogenesis, sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Ada juga konjungsi yang terjadi pada invertebrata yang belum jelas alat reproduksinya, misalnya paramecium. Ketika bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus diploid yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. Akhirnya terjadi 2 sel saling menempel pada bagian mulut sel, hingga membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan berbentuk suatu saluran. Yang ketiga, saya akan membacakan peran saya, yaitu mengapakah pada reproduksi hewan. Makhluk hidup, yaitu hewan, bereproduksi terbagi menjadi perkembangbiakan aseksual, yaitu suatu proses perkembangbiakan yang ditandai dengan tidak adanya gabungan atau persatuan antara sel jantan atau spermatozoa dengan sel telur atau ovum. Echinodermata secara umum mengalami seks secara terpisah dengan beberapa perkecualian. Nematelmintes umumnya bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah. Pada individu yang berbeda, fertilisasi dilakukan secara internal. Gamet merupakan reproduksi seksual yang dihasilkan oleh seluruh Coelenterata bentuk medusa dan beberapa Coelenterata bentuk polip. Adapun reproduksi vertebrata terjadi secara generatif atau seksual, yaitu suatu proses perkembangbiakan yang dicirikan dengan adanya penyatuan dari sel-sel germinatif, yaitu sel benih dari jantan dan sel benih dari betina sehingga terbentuk individu baru. Pada individu golongan tinggi, sel germinatif dihasilkan oleh organ yang disebut gonad. Adapun sel spermatozoa dihasilkan oleh testes, sedangkan sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Kemudian peristiwa penyatuan antara sel benih jantan atau spermatozoa dan sel benih betina atau ovum disebut dengan fertilisasi yang menghasilkan sigot. Alhasil, sigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio sebagai bekal terjadinya individu baru. Hal ini berbeda dengan reproduksi aseksual, di mana pemindahan atau pembelahan sel terjadi secara mitosis. Sekian penjelasan materi yang telah kami bacakan tentang sistem reproduksi manusia, tumbuhan, dan hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.